Jejaring teroris masih sangat subur dan berkembang di Indonesia. Penyebabnya adalah para penebar ideologi radikal masih berkeliaran. Peran para penebar ideologi radikal sangat berpengaruh dalam aksi jihadis. Mereka hanya butuh hitungan menit menyusupkan pemikirannya, hingga simpatisannya terhadap aksi jihad mau mengorbankan diri. Perekrut pengantin kelompok Jamaah Ansarud Daulah atau Jat Abu Mukapi mengaku tidak butuh waktu lama dalam proses indoktrinasi sebelum melakukan serangan. Namun hal itu hanya manjur untuk orang-orang yang telah menjadi kader gerakan teror. Kalau dia sudah paham mungkin 15 menit sampai 25 menit. Hal serupa juga dilakukan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS, merekrut anggotanya dari berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Banyak tergiur dengan ajakan ISIS, khususnya anak-anak muda. ISIS merekrut anggota dengan berbagai cara, tawaran mereka menggiurkan, padahal sebenarnya menjerumuskan. Banyak WNI yang terjebak dan modus ISIS banyak cara yang tak diduga-duga digunakan oleh kelompok teroris tersebut untuk merekrut anggota barunya. Modus antara lain menjanjikan upah tinggi, hidup enak, hubungan asmara, menyebarkan video propaganda, dan menawarkan umrah gratis. Tak hanya pria, wanita juga menjadi korban modus ISIS. Warta-warti berasal Perancis yang pernah menyamar menjadi wanita muda dan bergabung di situs milik ISIS, mengaku dipacari oleh komandan ISIS dan mengajaknya bergabung ke Suriah. Hal ini terjadi pada hampir semua perempuan muda yang kontak dengan kelompok radikal itu. Para pria ISIS mengiming-imingi remaja putri dengan perlakukan bak putri jika mereka bergabung dengan ISIS, sedangkan para remaja lelaki dipropaganda oleh video-video yang dibuat dengan teknologi canggih terkini. Melalui video, ISIS mencuci otak sasarannya di seluruh dunia dengan video-video berkualitas tinggi dan canggih sekelas Hollywood. Salah satu video yang pernah beredar berjudul Cahaya Tarbiyah di Bumi Hilafah. Video Cahaya Tarbiyah di Bumi Hilafah itu memperlihatkan anak-anak usia di bawah 15 tahun yang diduga dari Indonesia tengah belajar perang. Media sosial banyak digunakan oleh kaum muda dan tua. Dengan media sosial, ISIS bisa dengan mudah merekrut anggotanya. ISIS misalnya kita lihat mereka lihai menggunakan cyberspace untuk sebarkan aksi teror. Mereka melakukan rekrutmen anggota dan mereka bisa menghasut ribuan orang, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alyus. Suhardi menambahkan kelompok teroris juga memanfaatkan media sosial untuk menentukan lokasi serangan, menghimpun dana operasional, serta pengkaderan radikalisme. Sel-sel teroris melakukan aksi brainwash melalui media sosial. Aksi tersebut bisa menghasilkan pelaku teror bom bunuh diri secara mandiri atau dikenal sebagai lone wolf. Uraian tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Suhardi di Semarang. Ia mengingatkan di era teknologi ini pencucian otak bisa dilakukan melalui media sosial. Pesan ideologi terorisme disampaikan secara daring. Pesan tersebut bisa mempengaruhi pemikiran orang untuk melakukan hal yang destruktif. Suhardi meminta masyarakat waspada dengan akun-akun yang bisa diduga melakukan perekrutan anggota terorisme. Masyarakat juga diminta melaporkan kepada polisi bila menemukan konten-konten yang menyebarkan paham terorisme di media sosial. Kepala BNPT menyebutkan aksi yang dilakukan pembom bunuh diri di Surabaya beberapa waktu lalu sebagai contoh dampak pencucian otak melalui media sosial. Aksi cuci otak oleh jaringan teroris melalui media sosial sesungguhnya bukan hal yang baru. Coba cermati media Inggris, The Sun. Media ini melaporkan bagaimana kuatnya pengaruh indoktrinasi dan pencucian otak yang dilakukan ISIS. Seorang model Inggris, Kimberly Miner, menceritakan pengalamannya bagaimana doktrin ideologi terorisme bisa mengubah dirinya dari gadis model yang glamor suka berpose bugil sampai menjadi seorang jihadis. Gadis asli London itu mengaku jika dia dipersiapkan dan didoktrinasi secara daring oleh perekrut ISIS. Nawed Hussein sendiri akhirnya tewas dalam serangan udara yang menghancurkan ISIS di Suriah. Dia mengatakan Hussein ingin menjadikan dirinya sebagai janda putih berikutnya dan mengikuti jejak Sally Jones, seorang ibu asal Inggris yang rela mengorbankan hidupnya sebagai jihadis ISIS. Awalnya Minur mengaku kesepian setelah mengalami keguguran dan putus dengan tunangannya. Dia pun menyadari bahwa dirinya tidak menggunakan media sosial dengan benar, sampai dia menjadi lajang dan kesepian yang menyambut uluran tangan Hussein sebagai teman di jejaring sosial Facebook. Hussein menggambarkan dia kerap menyanjung dan mengingatkan kepercayaan dirinya, bahkan akhirnya bisa meyakinkan Minur untuk mengubah namanya menjadi Aisyah Lauren Al-Britania.
Selanjutnya, Miner dalam waktu singkat sudah menjadi endorse ISIS. Ia menyebarkan aneka konten provokatif ISIS sampai video aksi-aksi pemboman. Bila dicermati proses rekrutmen sampai indoktrinasi secara daring oleh pasukan cyber teroris ISIS terhadap para korban memiliki pola yang berulang. Misalnya korban atau sasaran adalah orang yang tengah mempunyai masalah, lalu pelaku melakukan pendekatan, bersimpati dan memberikan jalan keluar. Selanjutnya pelaku memberikan aneka janji kebahagiaan dari kehidupan duniawi sampai kehidupan